Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan untuk pertemuan hari ini ya, kita akan melaksanakan tutorial terkait dengan simulasi Arduino input analog dan sensor. Nah, untuk praktik kali ini kita akan melakukan pengenalan dan pemahaman input analog di Arduino. Terus kita coba implementasi untuk membaca nilai ADC dan nanti kita coba pakai sensor ultrasonik atau sensor jarak. Nah, nanti kita akan coba tampilkan semua data ADC dan sensor itu di LCD display. Di pertemuan ketiga kemarin kita sudah belajar untuk output display LCD. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan masih bingung silahkan masuk ke praktik yang ketiga di video yang sebelumnya. Nanti akan saya tampilkan di deskripsi maupun di pojok kanan ini. Nah, di sini nanti kita akan ada dua praktik, yaitu kita coba baca ADC dan kemudian kita tampilkan di LCD. Kemudian setelah itu kita akan coba baca sensor jarak atau kita nanti pakainya ultrasonik. Nah, kita baca dulu terkait dengan perlengkapan. Kita siapkan laptop, kemudian Arduino, karena di sini itu karena ini website untuk yang offline ya. Karena kita online, kita langsung sesuai dengan instruksi saya saat ini di video ini. Nah, yang perlu kita siapkan adalah nantinya adalah potensiometer. Jadi kita butuh potensiometer, kemudian ada board LCD display. Untuk pinnya nanti mengikuti arahan saya ya. Di sini seperti kemarin ya. Nanti kalau kita terapkan seperti ini, nanti akan ada konflik di di programnya, nanti akan crash. Nah, nanti silakan teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah yang ada di video kali ini. Nah, di sini sudah ada juga untuk kode simulasi. Terkait dengan kode simulasinya, yang pertama ini kita akan menampilkan LCD. Library-nya kita definisikan, kemudian pin ADC-nya kita pakai A0 ya. Di void setup ada LCD begin. Kemudian di void loop ini ada instruksi untuk pengambilan data analog di pin ADC, kemudian ditampilkan pada LCD. Oke, kita langsung masuk ke Proteus ya. Nah, sebelumnya kita coba buat new project ya. Buat new project. Nah, di sini kita seperti biasanya klik Form Development Board, kemudian kita pilih Arduino Mega 2560, kemudian klik Sebelum klik finish kita ganti name projectnya Praktikum 4. Nah, oke, kalau sudah kita klik finish. Nah, di sini sudah dibuatkan untuk Arduino Meganya, boardnya, pin-pinnya seperti di video-video sebelumnya. Kemudian di sini sudah ada source code-nya, main.ino. Nah, ini sudah ada source code-nya. Nanti tinggal kita program untuk kodenya di sini. Jadi kita tidak perlu Arduino IDE lagi, kita cukup program di sini saja. Sesuai dengan di labsheet ya. Ini kode program yang ada di labsheet ini. Oke. Nah, kita masuk dulu di skematiknya. Kita butuhkan sebuah potensiometer. Jadi kita caranya adalah di sini ada toolbar untuk komponen mode. Kemudian kita pick ya. Pick itu ada di simbol P ini yang di sebelah kiri. Kemudian di keywordnya kita ketik potensiometer. Oh, nggak mau. Kita ganti POT ya. Jadi kita ganti pot. Pot itu adalah potensiometer. Nah, di sini ada pilihannya. Ada POT, POT yang aktif, device, ada yang ini POT HG. Nah, kita pilih yang POT
strip HG ini ya. Kemudian kita oke. Nah, kita taruh mana ya? Taruh sini aja. Nah, di sini sudah ada ya. Kita bisa rapikan. Ini 1 kilo. Nah, di sini ada pin. Ini pin 1, ini pin 3, ini pin 2. Nah, yang nanti kita outputnya ada di sini ya. Ada di yang di tengah sini. Kita ganti output. Berarti kita buatkan terminal modenya. Di sini kita buat ini. Kemudian ini untuk merubah rotasinya, klik yang di sini ya, rotasinya ini rotasi bisa CW sama CCW. Kemudian kita sambungkan. Ini ada 3 pin ya. Yang di sini kita sambungkan ke 5 volt. Nah, yang di bawah ini kita sambungkan dengan ground. Nah, terus yang di sini kita sambungkan ke A0 atau AD0. Nah, oke, ini potensialnya sudah kita sambungkan. Kemudian kita butuh port dari LCD display. Caranya seperti di video yang ketiga kemarin. Yang praktikum ketiga ya, kita klik file, kemudian import project clip, kemudian kita pilih folder Arduino, kita klik double. Nah, kita pilih yang alphanumeric LCD breadboard. Nah, oke, kita rapikan. Nah, ini kita juga rapikan di sebelahnya aja supaya nanti gampang simulasinya. Oke, jadi ini sudah semua, ada LCD, ada potensiometer. Nah, kita masuk ke source code-nya. Nah, kita masuk tadi di sini. Nah, kita butuh include LCD begin. Include kita copy aja supaya cepat. Nah, kayak gini. Nah, cuman kita perlu edit ya. Di sini untuk susunan pinnya itu dari 7 sampai 2, bukan 2 sampai 3. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita definisikan define pin ADC itu A0. Nah, oke. Kemudian kita tuliskan LCD begin 16,2. Nah, kemudian kita di loopnya kita baca integer data analog sama dengan analog read ini pin ADC. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat LCD set kursor di 0,0. Kemudian kita tuliskan untuk karakter yang ada di pin 0,0 itu apa? Data seperti ini. Kemudian kita LCD set kursor. Kursornya berarti di sini kita buat 0,1 aja. Kemudian kita cetak data analog. Kita lihat di sini. Kalau di sini modelnya kayak gini. LCD set kursor 0,0, kemudian ini kayak gini. Oke, nggak apa-apa. Kita ada delay 100. Oke, kita tambahkan ini LCD print, kemudian delay 100. Oke, ini sudah semuanya ya. Bentar, ini tampilannya supaya bisa agak gede ya. Coba saya
besarkan. Nah, jadi di sini kita sudah menulis include liquid crystal, kita panggil library LCD-nya. Kemudian kita definisikan untuk pin LCD-nya 765432. Kemudian kita buat variabel, definisikan variabel untuk pin ADC di A0. Nah, di void setup kita setting LCD begin di 16,2, artinya 16 karakter, 2 baris. Nah, kemudian di void loop kita tulis, kita baca data analognya dengan cara analog read dalam tanda kurung pin ADC. Nah, kemudian kita set kursor di karakter 0 di baris pertama atau baris atas yang 0 ya. Kemudian kita tuliskan data. Nah, kalau di sini kita LCD set kursor ini 0,1 berarti ada baris kedua di bawahnya. Nanti akan muncul nilai data analognya. Ini LCD print, ini kosong, artinya nanti ketika datanya itu lebih dari yang data ini nanti akan dihilangkan. Oke, kita simpan. Kemudian kita play run simulation. Kita tunggu, sedang compiling. Oke, successful. Nah, di sini sudah muncul Arduino Board. Kita masuk ke tab schematic chapter. Nah, datanya ini datanya terbaca 512. Kemudian kita turunkan untuk potensiometernya ini 45-44%. Kita geser gini, 27% data yang terbaca adalah 276. Kalau kita naikkan, kita coba 67%. Datanya terbaca 686. Kalau misalkan ini saya buat 3%, oh, ini terbaca 31. Kemudian ini saya naikkan sampai 100%. Nah, terbaca 1023. Oke, jadi seperti ini untuk video dalam kita di praktek keempat bagian pertama. Ini saya akan bagi dua bagian, dua sesi video. Untuk bagian pertama ini kita sudah berhasil membaca sinyal ADC di LCD. Seperti itu. Setelah ini kita akan lanjut ke video bagian yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.